atau pas jalan itu kan umpur lubang ada ayunan ya, jadi ada pergerakan di bagian kabel. Di sini yang sering bermasalah guys untuk bit ESP ini. Nah ini coba tak goyang-goyang ya. Tuh. Nah mati sendiri digoyang-goyang bagian sini. Masalahnya itu paling sering banget. Ini menurut saya sangat-sangat langganan masalah seperti ini guys ya. Ini di sini ada filter udara nih, box filter udara ini ya. Nah di sini ada kabel yang jalur masuk ke bagian mengarah ke mana itu ya, ke throttle body ya. Ini nih teman-teman lihat nih. Di sini sering banget terjadi gesekan antara filter udara ini. Entah kenapa ya pabrikan Honda itu kok ngasih sisa. Jadi masalahnya sudah ketemu, kita saksikan lagi. Ujung sini nih, ini kan terjadi gesekan sehingga kalau pas lagi jalan itu ngayun-ngayun begini terus ya, kabel ini kan bergerak kayak gini, gesek-gesek gini terus ya, dan akhirnya kan untuk waktu yang bertahun-tahun ini kabel ini kan seperti ini nih. Aduh kok nggak fokus ya. Nah tuh kabelnya udah ada yang mau putus, dan bahkan udah sedikit banget, paling tinggal rambut berapa bijinya putus kabel ini. Nanti kalau udah putus ya motor ini bakal mati, kadang full pump nggak dengung, terus pokoknya udah nggak jelas, timbul kedipan biasanya di bagian speedo. Masalahnya ada di sini guys. Jadi teman-teman untuk pengguna bit ESP ya, ini keluhannya juga sama ini bit ini guys. Nih yang saya bilang penyakit langganan, motor ini juga keluhannya sama. Teman-teman bisa lihat nih ya. Nih, ini udah cowok juga. Ini motor ini bahkan sampai mati nih. Nih, ini bit ESP juga ya. Tuh, dengan keluhan sama. Tapi yang mau kita kerjakan itu yang ini dulu nih. Oke, saya buka dulu box filter udaranya ya. Nanti disimak aja, kita proses penyambungan di kabel ini, perbaikan di kabel-kabelnya ini. Oke, ini box filter udara sudah saya buka guys ya. Kita coba tes hidupin lagi. Nah, dihidupin lagi masih normal ya. Mungkin karena kabelnya belum putus, cuma masih ada sisa berapa rambut mungkin ya. Kita coba goyang-goyang. Nah, digoyang-goyang mati, berarti masalahnya benar dari sini, nggak ada kerusakan spare part. Oke nih kondisi kabelnya ini seperti ini, terjadi putus karena gesekan dengan ini nih guys. Nih inilah kenapa kok dibuat-buat seperti ini nih ya. Ini kan ada sisa tonjolan, sisa kok nggak jelas gini ya. Nah di sini ada sisa tonjolan ini ya, dan ini sebenarnya nggak tajam guys, cuma karena gesekan yang terlalu sering sampai bertahun-tahun, jadi si kabelnya itu kalah. Nah nanti sebelum dipasang lagi box filter udara ini, teman-teman bisa dibuang ini nih tonjolan ini, sisa sedikit ini ya, biar nggak terjadi pemutusan di kabel lagi. Oke kita coba bongkar untuk kabelnya ini. Oke, di sini ada dua kabel yang udah terkelupas guys ya, dan hampir putus. Ini moga-moga masih kelihatan teman-teman ya. Ini kabel warna hitam garis putih dan warna oranye garis hitam. Ini udah hampir putus sedikit lagi. Untuk kabel lainnya masih aman, cuma dua kabel ini ya. Ini coba tak perbaiki dulu, tak sambung. Nanti coba kita tes lagi apakah cukup sampai di sini atau memang ada soket-soket ini yang bermasalah. Kalau memang soket-soket ini bermasalah, dibongkar terus dibersihin lagi guys ya nanti. Nah oke guys, ini udah saya potong terus saya sambung ulang ya, karena memang tadi tinggal beberapa rambut yang hampir saja kabel ini putus. Ini udah saya sambung, terus kita coba hidupin lagi, kita goyang-goyang lagi kabel daerah bagian bawah sini nih ya. Nah, kita coba goyang-goyang. Kalau memang masih ada yang bermasalah di bagian kabel sini, pasti motor ini kan mati sendiri. Oke sip, aman. Masalahnya cuma di dua kabel ini karena memang sisa beberapa rambut tadi ya. Nah sebelum kita pasang box filter teman-teman, di bagian box filter ini harus ada yang dipapras dulu nah ya, yang tadi bikin putus kabelnya itu. Ini bagian sini tadi kan yang bikin kabelnya putus nih ya, jadi ini mending kita buang aja, antisipasi biar suatu saat kabel yang tadi itu nggak kena gesek di bagian sini lagi. Ini kita buang aja pakai cutter, gampang buangnya. Oke nih
Ini udah rata, tinggal dirapihin lagi nih karena biar video nggak terlalu lama, nanti bisa saya rapihin lagi. Oke, berarti masalah sudah selesai. Alhamdulillah nggak ada pergantian spare part ya. Kalau mau penyambungan maksimal bisa dilakukan penyoderan terus ditutup lagi pakai lakban yang rapi. Jadi buat teman-teman yang keluhannya di bit ESP seperti ini, biar nggak disalahgunakan oleh ya yang memanfaatkan kerusakan sepele, nanti takutnya bisa jadi biaya banyak. Mending dicoba dulu seperti ini cara mencarinya. Kalau misal motornya kendalanya seperti tadi, digoyang-goyang dulu, dicari permasalahannya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.